Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok perikanan akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pemanfaatan ChatGPT di dalam sektor perikanan. Apakah sudah Saya di sini sebagai moderator, nama saya Abdul Aziz Ismail, NIM KAI 146. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Saputra dengan NIM terakhir 144. Kenalkan, nama saya Farwan Tamizandi, 3 digit NIM KAI 168. Perkenalkan, nama saya Arini Rahmatia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 158. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara Sari dengan 3 digit NIM KAI 163. Nama saya Azam Fadil Nahrawi, 3 digit lahir 153. Baik. Ulang. Baik, begitulah dari kami. Langsung saja kita ke presentasinya. Silakan PNJ 1 untuk. Yang pertama ada definisi ChatGPT. ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Teknik sederhananya adalah seperti kita bertanya dengan guru di kelas, tetapi di ChatGPT kamu bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu yang singkat. Biasanya ChatGPT digunakan sebagai media yang menyediakan beragam informasi. Selain itu, ChatGPT sering digunakan di dunia pendidikan, khususnya oleh siswa. Silakan. Silakan ditanya. Selanjutnya ada pemanfaatan ChatGPT di bidang perikanan. Seperti yang kita ketahui, pemanfaatan fitur AI di era revolusi 5.0 ini sangat membantu para pekerja di berbagai bidang untuk menyelesaikan suatu masalah karena dapat memberikan rekomendasi maupun saran secara tepat dan cepat. Salah satu contoh pemanfaatan fitur AI adalah ChatGPT dalam sektor perikanan. Dalam pemanfaatan fitur ChatGPT di perikanan ini sangat membantu para nelayan dalam menangkap, mengelola sampai dengan mendistribusikan perikanan di pasaran, terutama dalam hal-hal dan strategi apa yang harus dilakukan untuk pengelolaan tersebut. Untuk poin-poin pemanfaatan ChatGPT dapat dilihat pada poin berikut. Yang pertama, memberikan rekomendasi atau saran. Fitur ChatGPT ini dapat memberikan rekomendasi maupun saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perikanan. Seperti contoh, ketika para nelayan ingin mengetahui jenis ikan apa yang cocok untuk dikembangkan di pasaran, lalu mengenai pakan apa yang tepat untuk beberapa jenis ikan, usia ikan yang pas untuk dijual belikan, sampai dengan harga untuk dijualkan di pasaran, serta bisa mendapatkan saran mengenai faktor yang mengakibatkan keberhasilan dalam pengelolaan ikan di pasaran. Yang kedua ada membantu dalam memberikan informasi. Fitur ChatGPT ini dapat memberikan informasi terkait keadaan pasar, seperti informasi mengenai evaluasi strategi apa yang akan digunakan dalam pemasaran ke depan. Seperti fitur ChatGPT dapat memaparkan melalui analisa pasar, mengidentifikasi target dan segmen yang potensial, lalu penilaian persaingan dalam pasaran, harga teknologi yang digunakan sampai dengan tinjauan tren pasar perikanan dengan minat konsumen sesuai dengan jenis ikan yang tersedia. Selanjutnya ada memberikan strategi dalam pemasaran. Fitur ChatGPT dapat memberikan strategi apa yang cocok untuk pengelolaan sampai dengan pendistribusian ikan. Seperti contoh, dalam pengelolaan ikan dibutuhkan lahan yang lebih luas dan fasilitas apa yang akan digunakan dalam pengelolaan tersebut. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Fitur ChatGPT dapat digunakan untuk melatih karyawan, terutama para nelayan yang masih menggunakan teknologi tradisional agar mereka beralih ke teknologi yang lebih modern, meliputi keamanan kerja, penggunaan alat, dan tentunya mengikuti ramah lingkungan dalam penangkapan sampai pendistribusian ikan.
Terakhir ada membantu dalam menemukan ide atau terobosan yang lebih canggih dan inovatif. Fitur ChatGPT ini dapat membantu perusahaan perikanan dalam meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi biaya produksi, sampai dengan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan agar bisa bersaing di perusahaan perikanan yang lainnya. Maka dari itu, fitur ChatGPT ini dapat menemukan terobosan terbaru supaya produk yang dihasilkan lebih efisien mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah pemanfaatan sekarang kita beralih ke kendala begitu. Baik, jadinya tuh ChatGPT itu nggak bakalan berjalan dengan lancar. Jadinya tuh pasti ada kendala-kendala yang bakal dihadapi oleh ChatGPT. Yang pertama itu ada apa? Keterbatasan data. Yang kedua detail spesifik, ketiga kurangnya akses langsung ke data terkini, keempat kemampuan analisis terbatas, yang kelima tidak memiliki pengalaman praktis, dan yang keenam referensinya tidak cukup. Lanjut saja kita ke yang pertama, keterbatasan data. ChatGPT adalah model berbasis teks yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan dipelajari hingga tahun 2022. Ini berarti bahwa informasi yang diberikan oleh ChatGPT mungkin tidak mencakup perkembangan ataupun perubahan terbaru dalam sektor perikanan yang ada baru-baru ini. Lalu yang kedua adalah detail spesifik. ChatGPT mungkin memiliki kesulitan memberikan informasi yang sangat spesifik tentang sektor perikanan. Jadinya tuh dia nggak bisa ngasih info-info yang sangat spesifik, paling mungkin dasar-dasarnya ataupun dia nggak sampai spesifik banget lah, kayak gitu. Misalnya jika seseorang mencari data statistik terbaru, informasi regional yang sangat rinci, atau perkembangan teknologi terbaru, ChatGPT mungkin tidak mampu memberikan informasi yang sangat detail ini dengan tepat. Lalu yang ketiga itu adalah kurangnya akses langsung ke data terkini. Kurangnya akses ini, seperti yang kita tahu, ChatGPT itu nggak bisa masuk ke apa namanya? Baca dulu ya. ChatGPT tidak memiliki akses langsung ke internet atau sumber data aktual. Oleh karena itu, ChatGPT terbatas pada pengetahuan yang telah ada di dalamnya. Oh ya, jadinya ChatGPT itu nggak bisa sembarang masuk ke internet itu. Jadinya karena mana? Jadi ChatGPT itu kayak nggak bisa sembarangan masuk. Jadinya ada juga web gitu yang nggak membolehkan ChatGPT ini buat masuk. Oke, seperti itu. Baik, so. Lalu yang keempat adalah kemampuan analisis terbatas. ChatGPT mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan analisis data statistik yang kompleks atau dalam memberikan wawasan mendalam tentang tren jangka panjang dalam sektor perikanan. Keserahkan pada Yang selanjutnya yaitu adalah kendala yang kelima, yaitu tidak memiliki pengalaman yang praktis. Perlu diingat bahwa ChatGPT ini hanyalah model teks dan tidak memiliki pengalaman praktis dalam praktek nyata dalam sektor perikanan. Yang selanjutnya, yang keenam yaitu adalah referensinya tidak jelas. Beberapa sumber mengatakan bahwa ChatGPT ini belum bisa memberikan sumber informasi yang ditujukan kepada manusia. Jadi itu referensinya itu tidak jelas dari mana sumbernya, dari mana datanya itu belum jelas. Kondisi ini tentu cukup berbahaya mengingat banyaknya konten yang keliru atau konten yang kurang sesuai dengan fakta yang ada yang beredar di internet. Setelah itu masih ada pencurian data pribadi pengguna, yaitu ChatGPT ini dikhawatirkan bisa dimanfaatkan secara negatif oleh seseorang atau suatu organisasi tertentu untuk melakukan tindakan penipuan melewati email. Terus yang selanjutnya adalah peningkatan pada teknologi bagi industri perikanan. Nah, informasi yang diberikan oleh ChatGPT ini memanglah sangat membantu perusahaan dalam strategi atau menganalisis pasar. Nah, tetapi dapat kita mengingat bahwa informasi yang disediakan oleh ChatGPT ini belum tentu kebenarannya. Maka lebih baik bagi perusahaan industri perikanan atau perusahaan
yang menciptakan teknologi perikanan itu untuk melakukan analisis atau penelitian secara langsung supaya memperoleh informasi yang lebih jelas atau sesuai dengan faktanya. Yang terakhir itu adalah kesenjangan teknologi. Nah, seperti yang kita tahu saat ini bahwasanya nelayan yang di laut lepas atau nelayan budidaya itu tidak semuanya menggunakan teknologi yang canggih. Nah, mereka itu masih ada yang menggunakan cara yang tradisional. Nah, kesenjangan teknologi ini yang membuat berbeda dengan perusahaan startup atau industri perikanan yang telah berbasis digital. Perbedaan penguasaan teknologi ini akan mengakibatkan adanya kesenjangan teknologi yang mengakibatkan ketidaksetaraannya ekonomi. Baiklah, yang selanjutnya teman saya. Nah, setelah disebutkan kendala-kendala dari teman saya, sekarang saya akan sebutkan solusi dari penggunaan ChatGPT. Untuk solusi yang pertama yaitu solusi untuk penyebaran konten yang tidak etis atau berbahaya. Nah, untuk mengatasi dampak negatif ini perlu dilakukan pengawasan atau regulasi yang ketat kepada penggunaan ChatGPT, dan diperlukan juga upaya untuk memonitor dan mengontrol konten yang dihasilkan oleh ChatGPT. Nah, lalu untuk solusi yang kedua yaitu solusi untuk meningkatnya kesenjangan digital. Nah, untuk mengurangi kesenjangan digital ini, penggunaan ChatGPT perlu ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi dan memberikan pelatihan kepada orang-orang yang tidak terbiasa dengan teknologi ini. Nah, untuk solusi yang ketiga yaitu solusi untuk meningkatnya kekhawatiran tentang AI yang cerdas. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran ini diperlukan upaya untuk memperjelas apa yang dilakukan oleh AI seperti ChatGPT dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh ChatGPT. Untuk solusi yang keempat yaitu solusi untuk penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, untuk mengatasi masalah ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan ChatGPT dapat memahami dan bertanggung jawab atas konten yang mereka hasilkan. Nah, untuk solusi yang kelima yaitu ada solusi untuk pelanggaran privasi. Nah, solusinya dapat berupa software perlindungan data yang lebih baik dan lebih ketat dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT. Lalu untuk solusi yang terakhir yaitu solusi untuk penggantian tenaga kerja manusia. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan perlu dilakukan upskilling dan reskilling untuk tenaga kerja agar dapat beradaptasi terhadap perubahan dan memperoleh keterampilan yang relevan dengan teknologi baru. Oke. Baik, begitulah presentasi dari kami. Sekarang sesi tanya jawab saya buka. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, mau tanya. Saya bukan tanya sih, apa ya? Boleh lihat slide ini nggak? Bukan. Yang mana? Slide. Iya, ntar keterbatasan. Iya. Ini saya mau tanya, bukan tanya sih, sebenarnya agak sedikit menambahkan informasi yang saya tahu. Tolong dengarkan. Ya, bertanya teman-teman. Iya, setahu saya gini, kalau ChatGPT itu bisa menggunakan data yang terbaru. Di sini kan di PPT-nya pada data yang dikumpulkan dan dipelajari hingga tahun 2022 kan seperti itu ya. Sebenarnya saya tahu, mohon maaf, yang saya tahu tuh ini, tahu web ChatGPT, tahu web ChatGPT. Nah itu yang terbaru itu bisa ChatGPT yang terbaru, bukan nggak sampai apa, bukan hanya 2022, malah bisa cari informasi terbaru dari web ChatGPT itu. Tuh. Ya, gimana? Terima kasih. Nggak mungkin kelompok ini udah tahu atau gimana? Ya mungkin nanti informasinya bisa diganti gitu. Ya, bisa dijawab ya. Ya mungkin ada sedikit Iya. keliruan ya mungkin ya. Karena ya kita tahu ChatGPT itu kan selalu dikembangkan terus ya. Iya. Nah, jadi kayak mungkin keterbatasan data ini sudah bisa sudah terpenuhi gitu loh oleh ChatGPT-nya. Karena kan selalu dikembangkan, juga perusahaan yang punya ChatGPT kan berbasis AI juga kan, jadi itu bisa dikembangkan terus menerus seiring dengan perkembangan zaman. Mungkin ada sedikit kesalahan ya ini. Iya. Jadi Oke, iya itu sarannya ya. itu saran informasi. Kalau untuk pertanyaan dari saya, mungkin sama kayak kelompok sebelumnya ya.
masalah ini worth it nggak pakai ChatGPT di perikanan, soalnya kan juga bergantung pada sumber daya manusia gitu, atau dihubungkan dengan sekarang udah banyak nggak yang pakai ChatGPT gitu di sektor ini gitu, mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ya menurut saya worth it saja. Ya. Enggak mungkin. Alasannya Oke. apa ya? Ya alasannya karena pertama kita dapat data yang umum, dimana kita bisa mendapatkan ikan di lokasi tersebut, data yang umum, ngerti ya? Ya, terus selanjutnya kita juga bisa menanggulangi kendala kendala fish bombing. Fish bombing itu merupakan penangkapan ikan melakukan bom. Bom. Oh, ya. Ya begitu. Apakah kurang? Ya kan? Gini juga, iya silakan. Ya, lanjut aja. Penggunaan ChatGPT ini menurut saya worth it ya, tapi ini ChatGPT ini kan apa ya, kayak modern ya, jadi yang pakai itu paling kayak perusahaan, kayak industri perikanan yang buat teknologi perikanan gitu loh, kayak misalnya teknologi alat tangkap, teknologi budidaya, jadi itu mereka itu yang pakai itu ya orang-orang yang sudah tahu teknologi budidaya saat ini. Jadi ChatGPT ini bisa dibuat kayak nanti analisis, terus strategi pemasaran kayak gitu. Berarti sudah pernah digunakan oleh pihak-pihak tertentu gitu, Ya, ChatGPT. Itu tadi ada masalah kan, kita jelasin soal apa kesenjangan teknologi. Nah, itulah yang membuat masalah itu karena ada nelayan yang masih menggunakan cara konvensional, jadi dia belum tahu nih ChatGPT kayak apa. Jadi ChatGPT ini kalau di bidang perikanan dia lebih fokus kepada yang pakai itu perusahaan kayak gitu-gitu. Perusahaan industri. Iya. Terus saya ingin tanya juga, ini kan kalian sektor perikanan ya, Iya kan ya? Pasti pernah coba dong. Pernah nyoba ChatGPT karena ChatGPT kan bisa diakses oleh orang-orang kan. Saya penasaran kalau kalian cari tentang perikanan ini yang keluar dari ChatGPT apa? Mungkin dari kalau cara menangkap ikan atau cara-cara modelnya yang kan pasti diaplikasikan kan. Kalian pasti nyoba aplikasiannya kan? Ya tergantung apa yang dicari. Iya. Kalau misalnya seperti gimana cara mancing. Terus juga kalau kita menanyakan data-data juga pasti ada muncul. Terus gini kayak gimana? Maksud? Iya, mungkin enggak saran yang diberikan ChatGPT yang membedakan dari informasi di Google itu apa? Informasi di sumber lain itu apa? Nah, perbedaannya ya kalau ChatGPT itu lebih ke jurnal-jurnal, terus juga beberapa artikel yang mungkin sudah terverifikasi. Berarti kelompok kalian pernah nyoba? Udah coba ChatGPT-nya? ChatGPT terus nyari perikanan. Iya. Tentu. Sudah. Kan buatan BPT bukan? Iya. Ya kita mengetahui itu kayak apa teknologi yang digunakan saat ini, teknologi modern di lautan lepas, kayak yang itu yang mengetahui GPS letaknya di mana, terus apa gitu. Itu kita semua tahu juga dari ChatGPT. Oh, dari ChatGPT. Ya. Oh, iya. Jadi menurut cukup worth it ya. Oke. Iya, terima kasih udah. Ya cukup. Terima kasih kembali. Apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman saya yang sangat saya cintai? Coba tanya. Tanya apa? Udah. Mau nanya tentang mancing. Bagi semua mancing kan kamu. Sudah ya, bilis ikan bilis. Ikan bilis. Baik. Di sini saya akan menampilkan kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama, ChatGPT adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Dampak negatif dari ChatGPT yaitu memberikan rekomendasi atau saran, membantu dalam memberikan informasi, strategi dan data pemasaran pendistribusian ikan, pelatihan karyawan, membantu dalam menemukan ide atau terobosan yang lebih canggih dan inovatif. Dan dampak negatifnya keterbatasan data, detail spesifik, kurangnya akses langsung ke data terkini, kemampuan analisis terbatas, tidak memiliki pengalaman praktis, dan referensinya kurang jelas.
Nah, untuk solusi dari beberapa kendala tersebut yaitu pengawasan dan regulasi yang ketat, meningkatkan aksesibilitas teknologi, meningkatkan penggunaan ChatGPT secara bertanggung jawab, dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Begitulah kesimpulan, dan saya akhiri presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.